Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita selamat bertemu kembali di saat yang sangat indah pada saat ini. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga sampai saat ini pun kita masih bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan akan memasuki masa Prapaskah, dan kita bersama-sama akan mempersiapkan diri kita supaya hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita bisa menyatu di dalam kuasa kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita semua di dalam menghadapi segala macam tantangan, pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin saat ini dihadapi oleh kita semua. Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ke-36. Demikian Tuhan bersabda. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kata Yesus, katanya, "Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kendaki, melainkan apa yang engkau kendaki." Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil daripada Yesus Kristus yang diuraikan oleh Markus 14 ayat 32 sampai dengan 36. Mari bersama-sama terlebih dahulu minta bimbingan dan tuntunan Tuhan melalui doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Izinkan Tuhan semua ini boleh bertumbuh dan berbuat di dalam hati kami masing-masing, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan sekaligus kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih di dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup saat ini, izinkan kami semua Tuhan boleh menghadapinya dengan menjauhkan kami dari rasa takut dan gentar, melainkan kami memiliki kepercayaan di dalam kami bersandar kepada kuasa dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu di antara kita pernah merasakan apa yang namanya rasa takut. Ya, mungkin ketakutan-ketakutan kita satu dengan yang lain berbeda-beda. Baik masalah yang dihadapinya, kondisi ataupun keberadaannya pada saat dimana kita memiliki rasa takut. Mungkin di antara kita ada yang takut karena kegelapan. Mungkin juga kita ada yang takut oleh karena ketinggian atau fobia terhadap tempat-tempat yang tinggi. Atau mungkin kita juga takut berada di suatu tempat di mana yang kurang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita juga takut terhadap keberadaan kehidupan rumah tangga kita, ekonomi kita, hubungan kita
suami istri, anak-anak, dan juga saudara-saudara seiman kita. Saya katakan bahwa rasa takut yang kita miliki adalah sesuatu hal yang manusiawi. Dan semua orang pernah merasakan rasa takut ini. Kita pernah belajar dan mungkin pernah menyaksikan dan melihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin sudah kita kenal. Di dalam perjalanan hidup mereka menjalankan tugas panggilannya. Baik mereka menjadi hakim, menjadi nabi, ataupun utusan-utusan Tuhan lainnya. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Nabi Elia juga pernah merasakan rasa takut ketika dikejar-kejar oleh Raja Ahaz dan juga seluruh tentaranya. Demikian pula kita juga melihat bagaimana Samuel juga pernah merasakan takut ketika ingin bertemu dan berjumpa dengan Raja Saul. Demikian pula murid-murid Yesus juga pernah merasakan rasa takut ketika mereka berada di tengah danau ketika ombak yang sangat besar menghantam kapal mereka. Dan masih banyak lagi orang-orang yang pada waktu itu juga memiliki rasa takut ketika mereka berhadapan dengan sesuatu yang dalam tanda petik mereka sendiri tidak sanggup untuk mengatasinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pagi hari ini atau siang ini kita bersama-sama diajak untuk tidak takut dan tidak gentar menghadapi segala macam pergumulan hidup. Dan Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36 akan memberikan semacam motivasi atau dorongan bagi kita semua ketika kita merasa atau sedang menghadapi rasa takut itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani di dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjalani Via Dolorosa-nya, untuk menjalani jalan salibnya, dia juga merasa takut dan gentar ketika ia melihat dan akan menjalani Via Dolorosa itu sendiri. Karena di hadapannya banyak hal yang sangat-sangat menyakitkan. Di depannya banyak hal yang harus dia jalani dan harus dihadapi. Tidak hanya sekedar daripada penghinaan secara fisik, tetapi juga penghinaan secara rohani sebagai anak Allah yang diutus untuk menjadi alatnya menyelamatkan dosa-dosa manusia. Kalau kita menyaksikan bacaan pada saat ini di dalam Injil Markus 14, 32 sampai dengan 36, kita bisa melihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam rangka akan menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat, yaitu menyelamatkan dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan manusia. Tentu ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sederhana. Sebagai anak Allah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, tentu untuk mengalahkan Via Dolorosa bukanlah perkara yang sulit. Tetapi ini merupakan sebuah tantangan yang harus ia hadapi sebagai manusia sejati, yang tentu juga memiliki kelemahan-kelemahan. Salah satunya adalah rasa takut dan gentar ketika ia akan menghadapi Via Dolorosa itu sendiri. Sehingga ia berdoa kepada Tuhan dan meminta, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kendaki, melainkan apa yang kau kendaki." Ini artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai manusia, Tuhan Yesus pada waktu itu juga merasakan rasa takut dan gentar yang sangat luar biasa. Sehingga berdoa kepada Bapaknya supaya Bapaknya bisa mengambil cawan itu atau menarik hukuman yang akan ditimpakan manusia kepada dirinya itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus
menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Allah, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi Tuhan Yesus dan juga apa yang terbaik bagi manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya tentu juga kepingin di dalam perjalanan hidup ini setiap kita tidak harus menghadapi segala macam masalah dan tantangan. Tetapi itu tidak mungkin dan itu mustahil. Karena setiap manusia yang hadir di dalam dunia ini, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi dan merasakan bagaimana pergumulan hidup. Oleh sebab itu manusia suka atau tidak suka akan menghadapinya, akan menjalaninya, dan sekaligus ia juga akan menempuh jalan itu, suka atau tidak suka. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita bisa menghadapi semua itu supaya kita dapat melewatinya dengan tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa gentar. Sehingga kita bisa memiliki hikmat untuk menyerahkan semua apa yang kita hadapi saat ini bukan kepada kekuatan manusia, tetapi semua dilimpahkan kepada kehendak Tuhan. Saya percaya saudara dan saya pasti menginginkan sebagaimana apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kendaki, melainkan apa yang kau kendaki. Itu artinya bahwa kita kepingin menghindar dari masalah, kita menghindar dari segala tantangan-tantangan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada kuasa Allah, maka kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada kehendaknya. Itu adalah sikap yang bijaksana sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi segala macam pergumulan hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita ke depan masih panjang. Dan tentu banyak tantangan, rintangan, dan hambatan yang mesti harus kita hadapi. Sebagai pribadi dan sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diajarkan bagaimana cara kita mengatasi. Sekali lagi, rasa takut tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Dan itu akan terus ada di dalam diri kita. Oleh karena kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jatuh di dalam kuasa dosa, maka rasa takut itu akan terus ada di sepanjang perjalanan hidup kita. Namun demikian, kita hari ini diingatkan sekaligus diajarkan oleh Tuhan bagaimana seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana di dalam menghadapi setiap tantangan kita ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan hubungan-hubungan kita dengan orang-orang lain. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa semua yang akan kita jalani tidak akan pernah lepas dengan rasa takut, dengan rasa tantangan-tantangan yang ada. Tuhan sudah mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana cara mengatasinya. Dan bagaimana cara kita bisa terus dapat menjalani rasa takut itu, sehingga kita semua dapat melewati kehidupan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kisah Taman Getsemani ini menjadikan saudara dan saya akan menjadi lebih kuat sebagai orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Kita semua akan memasuki masa prapaskah, masa di mana Tuhan Yesus akan menjalani kehidupan Getsemani, menjalani kehidupan Via Dolorosa-nya, dan akan menjalani kehidupan di atas kayu salibnya. Dan itu akan menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya untuk mengerti anugerah yang terbesar yang pernah diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, yaitu keselamatan yang kita dapatkan tidak dengan kekuatan dan kebenaran hidup kita, tetapi dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita hadapi, kita jalani kehidupan ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Jauhkan dari rasa takut dan gentar, dan serahkan semua kepada kehendak-Nya. Karena apa yang terbaik daripada Tuhan, itulah yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita jalani hidup ini dengan mantap, dengan penuh keyakinan,
dan bersandar kepada penyertaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, Allah yang di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang baik ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup di dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kami harus memang menghadapi segala macam tantangan dan hambatan di dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Dan kami percaya ada rasa takut dan khawatir dan gentar di dalam setiap pribadi kami. Namun kami akan tetap percaya kepadamu bahwa Engkau akan menuntun kami, menyertai kami dan melindungi kami. Bahkan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melangkah dengan iman, pengharapan dan kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pemahaman, pengertian dan berkat hikmat-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami di saat yang sangat indah ini. Biarlah ini akan selalu menjadi cermin yang hidup bagi kami semua, sehingga kami tetap bersyukur kepadamu, walaupun kami selalu berhadapan dengan pergumulan hidup ini. Bapa Allah yang Maha Baik, kiranya Roh Kudus-Mu terus berkarya di dalam diri kami, supaya kami tetap bisa bertahan dan dapat menjalani hidup ini dengan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.